Bercahaya. Bercahaya ya. Ini Nah, di rumah atau di kantor itu? Di kantor atau di mengantor? Ya, Pak Eris mah di kantor wae nya. Beli ruangan anu nyandak. Iya, kan. Bahaya iya mah. Oh, ada ginanya tuh. Ya, Assalamualaikum, ide Pak. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Agus. Pak Agus, Bambang, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Gin, gimana Gin kondisinya? Iya, Pak. Huh? Oh, masih berbaring di tempat tidur ya? Ya, masih ini Pak, masih apa ya? Masih bed rest sih, Pak. Jadi belum jalan. Iya. Rumah ini, Rin, Gina? Iya, Pak. Di rumah? Di rumah, Pak, di kamar. Oh, iya. Tapi bisa ujian kan? Kenapa, Pak? Bisa ujian? Insya Allah. Tapi kalau nggak lulus jangan marah-marah ya. Iya, Pak. Jangan stres ya. Iya. Stres. Iya, Pak. Pak lulus wae jadi stres tuh. Mangga silakan kumaha. Baik, Irina, Gina udah siap kalau mau di-share itu bisa? Iya, Pak. Coba kita akan mulai ya. Ya. Coba di-share dulu. Di-share ada nggak? Nanti ditutup dulu. Baik, Pak. Sebentar. Jalan nggak? Bentar, Pak. Coba dicoba dulu, nanti kalau sudah bagus kita akan coba mulai ya. Ya. Sudah terlihat, Pak? Bisa dilihat ya. Oke. Ya, stop share dulu ya. Baik. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor ya, yang telah hadir Pak Agus. Iya, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak Burdan. Alhamdulillah, Pak Burdan. Baik, bagus. Selanjutnya yang terhormat juga Pak Eris yang begitu cerah, kena cahaya. Kemudian admin Pak Dik-Dik. Dan paling utama Saudari Gina Iria ya. Sudah siap nih. Baik, kalau sudah siap, saya informasikan kegiatan hari ini seminar ya yang diikuti yang belum mengikuti yang kemarin ya. Di Rina ini ada susulan. Seperti yang lain, kita akan bagi waktu untuk kegiatan ini. Regina untuk ekspos ini maksimal waktunya 15 menit ya. Ya, Pak. Setelah 15 menit nanti silakan ada tanggapan dari Pak Agus sebagai mentor. Ya. Selanjutnya setelah itu akan ada pendalaman beberapa hal yang terkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam habituasi ini oleh Pak Muji, Pak Eris. Itu barang 15 menit. Selanjutnya nanti akan ditutup oleh Gina lagi. Dan kita akan selesai. Baik, karena sudah diinformasikan, mari kita mulai dengan ekspos dari Saudari Gina Feriah. Saya persilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Izin saya share screen dulu. Ya, silakan. Ya, silakan slideshow saja. Ya. Saya perbesar dulu. Ya, baik. Sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Ya. Sebelumnya, yang terhormat Pak Eris sebagai penguji, Pak Burdan sebagai coach, dan Pak Agus sebagai mentor. Oh, juga terima kasih kepada Pak Dik-Dik sebagai admin. Di sini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini
Sebelumnya saya akan menyampaikan permohonan maaf dulu ya Pak, karena saya meminta izin untuk melakukan penundaan pelaksanaan seminar saya dikarenakan kondisi kesehatan saya kemarin. Dan juga terima kasih karena telah diizinkan dan diberikan waktu gitu untuk menunda pelaksanaan seminar sampai kondisi saya cukup baik gitu. Saat ini alhamdulillah kondisi saya sudah cukup baik dan di sini saya akan menyampaikan seminar atau presentasi laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Di sini judulnya yaitu laporan aktualisasi penyusunan standar pelayanan publik atau SPP terkait alur pembuatan surat verifikasi ijazah di lingkungan LADIKTI wilayah 4. Baik, nah sebelumnya sebagaimana yang telah saya sampaikan di seminar rancangan aktualisasi, isu yang saya angkat di sini yaitu terkait dengan adanya hambatan dalam memproses surat verifikasi ijazah dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai syarat-syarat dalam membuat surat verifikasi ijazah, sehingga dampak yang ditimbulkan jika isu ini tidak diselesaikan adalah pelayanan publik di LADIKTI 4 menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, isu ini tentunya menjadi sangat penting untuk dicarikan pemecahan atau solusinya, mengingat fungsi LADIKTI adalah sebagai penyedia layanan yang bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di wilayahnya masing-masing. Nah, di sini langsung saja kepada hasil pelaksanaan aktualisasinya. Di sini sebagian besar, alhamdulillah saya telah menyelesaikan pelaksanaan aktualisasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah saya susun di rancangan. Di sini totalnya ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu penyampaian ide atau gagasan kepada mentor. Nah, di sini tahapannya yaitu meminta izin untuk bertemu dengan mentor dan menyampaikan ide gagasan rancangan aktualisasi dengan mentor. Nah, di sini hasilnya yaitu masukan dari mentor agar melakukan konsultasi dengan pihak dari sebagian tata usaha dalam melaksanakan aktualisasi. Di sini mengapa dari sebagian tata usaha? Karena pihak dari sebagian tata usaha ini adalah pihak yang memang memahami dan juga yang memang membuat gitu, yang biasanya membuat standar pelayanan publik di instansi kami. Lalu untuk kegiatan yang kedua, di sini yaitu membaca dan menelaah format standar pelayanan publik dan peraturan yang menjadi dasar pelayanan di LADIKTI 4. Di sini tahapannya yang pertama yaitu meninjau format standar pelayanan publik di LADIKTI 4 dan mencari serta meninjau peraturan lain yang menjadi dasar pelayanan di LADIKTI 4 melalui website LADIKTI 4 dan pencarian modal. Nah, di sini hasilnya yaitu memahami format standar pelayanan publik dan memperoleh seluruh peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menyusun standar pelayanan publik terkait pembuatan surat verifikasi ijazah di LADIKTI. Peraturan-peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yang saya dapat ya terkait penyusunan standar pelayanan publik, diantaranya yang pertama Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, lalu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, lalu Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2016 tentang pelayanan publik di Kemenristek Dikti, dan Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar. Nah, tadi ada 5 peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam menyusun SPP terkait pembuatan surat verifikasi ijazah ini. Lalu untuk kegiatan yang ketiga, di sini konsultasi kepada mentor dan pihak terkait. Di sini pihak terkait itu maksudnya pihak dari sebagian TU mengenai kebutuhan dalam penyusunan SPP terkait alur pembuatan surat verifikasi ijazah. Untuk tahapannya yang pertama yaitu meminta izin untuk bertemu dengan mentor dan pihak dari sebagian TU.
Lalu yang kedua yaitu meminta masukan dan saran dari mentor dan juga pihak dari sebagian TU dalam menyusun SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah. Nah, di sini hasilnya yaitu persetujuan untuk segera menyusun SPP pembuatan verifikasi ijazah. Namun saat saya berkonsultasi dengan pihak dari sebagian TU, ini memang ada kendala. Yang pertama yaitu surat penyusunan standar pelayanan publik ini memang harus melalui tahap uji publik. Nah, di sini sayangnya memang karena akhir tahun ya Pak, jadi tidak ada anggarannya gitu. Jadi untuk melakukan tahap uji publik itu kan harus ada anggaran. Nah, dan memang ini sudah tidak bisa gitu, sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan karena yang pertama tidak ada anggaran dan juga waktu juga gitu, karena sudah akhir tahun kita disibukkan dengan banyaknya kegiatan. Jadi memang tidak ada waktu dan juga tidak ada anggaran, sehingga uji publik pada akhirnya direncanakan untuk dilaksanakan di rencana jangka menengah di tahun 2021 gitu. Jadi nantinya akan dimasukkan ke anggaran 2021. Itu hasil konsultasi dengan pihak dari sebagian TU. Lalu tapi katanya untuk pengesahan standar standar pelayanan publik verifikasi ijazah ini dapat dilakukan insya Allah gitu. Katanya diajukan dulu aja ke Pak Kepala, insya Allah bisa disahkan katanya gitu. Nanti tahap uji publiknya menyusul katanya gitu. Lalu setelah itu kegiatan selanjutnya menyusun SPP terkait alur pembuatan surat verifikasi ijazah di Dikti wilayah 4. Nah, di sini tahapan kegiatan yang pertama mengumpulkan dan menyusun data-data yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyusun SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah sesuai dengan format standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Dikti 4. Nah, di sini hasilnya itu tersusunnya standar pelayanan publik terkait pembuatan surat verifikasi ijazah dan pengajuan pengesahan. Di sini di tahap ini ya di kegiatan ini memang memakan waktu yang cukup lama karena selain dari kesibukan Pak Kepala saat itu untuk ditemui, juga memang ada sedikit revisi dulu dari Pak Kepala saat itu. Setelah disetujui oleh mentor, SPP ini saya ajukan ke Bu Sekretaris dulu, waktu itu disetujui, namun dari Pak Kepala ternyata ada revisi. Jadi memang saat itu birokrasinya jadi lumayan makan waktu yang cukup lama. Setelah saya lakukan revisi atau perbaikan, akhirnya SPP ini disahkan oleh Pak Kepala. Nah, ini pengesahannya di gambar keempat, dan ini revisinya yang di gambar kedua dan ketiga. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan terakhir. Di sini mensosialisasikan SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah di Dikti wilayah 4. Tahapannya yang pertama yaitu menyebarkan informasi terkait SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah melalui website lembaga dengan melalui prosedur perizinan. Nah, di sini prosedur perizinannya yaitu di format ini, di gambar yang pertama, ini merupakan format perizinan yang ditandatangani oleh Sekretaris Dikti 4. Nah, di sini SPP ini disetujui untuk diupload di website, dan di gambar kedua dan ketiga ini merupakan hasilnya gitu, merupakan bukti setelah SPP ini diunggah di website Dikti di laman www.ldikti4.or.id. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan sebagian lain, terutama ULT, agar menginformasikan SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah ini. Nah, di sini di gambar terakhir, di sini saya menginformasikan atau mensosialisasikan SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah kepada ULT. Kenapa kepada ULT saya utamakan? Karena ULT merupakan unit layanan terpadu di mana yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi di sini diharapkan dengan saya menginformasikan SPP ini tidak ada lagi kasus atau kendala di mana peserta itu kekurangan persyaratan
tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya diajukan gitu, sehingga pembuatan SPP ini, sehingga pembuatan verifikasi ijazah ini dapat berjalan secara efektif dan efisien ke depannya. Nah, di sini selanjutnya yaitu keterkaitan dengan nilai aneka dan kontribusi terhadap visi misi serta nilai organisasi. Yang pertama, untuk kegiatan pertama, di sini keterkaitan terhadap nilai anekanya, nilai yang paling dominannya yaitu yang pertama nilai etika publik, di mana saya meminta izin untuk bertemu mentor dengan sopan santun, serta menghargai dan menghormati arahan dan saran yang diberikan oleh mentor. Lalu untuk nilai aneka yang kedua yaitu nilai nasionalisme, di mana saya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menggunakan EYD yang benar. Dan di sini untuk kontribusi terhadap visi misi organisasinya yaitu terhadap misi LLDikti, yaitu melaksanakan administrasi LLDikti secara akuntabel. Dan penguatan terhadap nilai organisasinya itu terhadap nilai inovatif, integritas, dan profesional. Untuk kegiatan yang kedua, di sini keterkaitan dengan nilai anekanya, yang dominan yang pertama yaitu nilai komitmen mutu, di mana saya melakukan peninjauan dan penghimpunan data dan efektif dan efisien, dan juga nilai anti korupsi, di mana saya mengumpulkan dan meninjau peraturan lain yang menjadi dasar pelayanan DLDikti secara mandiri. Di sini penguatan terhadap misi organisasinya yaitu terhadap misi LLDikti melaksanakan administrasi LLDikti secara akuntabel, dan terhadap nilai-nilai organisasinya yaitu nilai integritas, profesional, sinergi, dan akuntabel. Lalu untuk kegiatan yang ketiga, di sini nilai aneka yang berkaitan, yang paling dominannya yang pertama nilai etika publik, di mana saya menghubungi mentor dan pihak dari sebagian TU untuk membuat janji bertemu secara sopan, serta mendengarkan dan menghormati masukan-masukan yang diberikan. Lalu untuk penguatan terhadap misi organisasinya, yaitu terhadap misi LLDikti melaksanakan administrasi LLDikti secara akuntabel, dan terhadap nilai organisasinya yaitu nilai sinergi, nilai integritas, nilai akuntabel, dan nilai profesional. Lalu untuk kegiatan yang keempat, di sini keterkaitan dengan nilai aneka yang paling dominan, yaitu yang pertama nilai komitmen mutu, di mana saya berkomitmen untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan. Lalu kedua nilai akuntabilitas, di mana saya bertanggung jawab dalam menyusun SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah sesuai dengan format standar pelayanan publik LLDikti 4, dan juga nilai nasionalisme, di mana saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan standar EYD dalam menyusun SPP alur pembuatan verifikasi ijazah. Penguatan terhadap visi misi organisasi yaitu terhadap misi organisasi melaksanakan administrasi LLDikti secara akuntabel, dan terhadap nilai-nilai organisasi yaitu nilai integritas, inovatif, akuntabel, profesional, dan sinergi. Lalu untuk kegiatan terakhir di sini terkaitan dengan nilai aneka yang paling dominannya yaitu nilai akuntabilitas, di mana saya konsisten dalam mensosialisasikan SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah, dan juga nilai nasionalisme, di mana saya bergotong royong dalam mensosialisasikan SPP alur pembuatan surat verifikasi ijazah bersama OLT terutamanya. Di sini visi misi organisasi yang dikuatkan yaitu misi organisasi melaksanakan administrasi LLDikti secara akuntabel. Lalu terhadap penguatan terhadap nilai-nilai organisasinya yaitu yang pertama nilai sinergi, nilai integritas, nilai inovatif, nilai akuntabel, dan juga profesional. Baik, untuk selanjutnya yaitu ini terkait kendala dan juga solusi yang saya lakukan terhadap kendala yang ada. Yang pertama kendalanya yaitu sesuai yang telah saya sampaikan tadi, adanya keterbatasan anggaran dan waktu sehingga tahap uji publik penyusunan standar pelayanan publik terkait surat verifikasi ijazah ini tidak dapat dilaksanakan dalam rencana jangka pendek, sehingga solusinya akan dimasukkan ke dalam rencana jangka menengah, yaitu di anggaran 2021. Lalu untuk kendala yang kedua yaitu banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDikti 4 di bulan Oktober-November akhir tahun, menyebabkan adanya kesibukan di kantor. Nah ini memang menjadi menjadi
menjadi kendala yang mungkin dialami oleh banyak peserta lain gitu ya, karena memang di akhir tahun, apalagi setelah pandemi ini, banyak sekali kegiatan yang pelaksananya itu cukup berdekatan gitu. Bahkan di Aldikti sendiri, di sebagian kami ada kegiatan di hampir setiap minggunya. Dan saya sendiri kan memang termasuk sebagai panitia juga gitu, selain melaksanakan seminar, selain melaksanakan habituasi atau aktualisasi di instansi, saya juga harus melaksanakan tugas saya sebagai pegawai gitu dari Aldikti 4 begitu. Tapi alhamdulillah di sini saya memanage waktu sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah secara umum pelaksanaan aktualisasi saya berjalan sesuai dengan rencana gitu. Baik, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Mohon masukannya mungkin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Gina ya, sudah selesai tadi memaparkan. Waktunya tepat 15 menit. Selanjutnya saya persilakan Pak Agus Supriyatna untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan. Silakan Pak. Baik, yang saya hormati Pak Burdan Ali Junjunan sebagai coach dari Saudari Gina, yang saya hormati Pak Eris ya sebagai Pak, betul, dan host ya, host yang ada dalam seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya statementnya mungkin sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh staf saya, Saudari Gina, karena memang prosedur penyusunan standar pelayanan publik terkait dengan alur pembuatan surat verifikasi ijazah itu belum disusun secara baku. Dulu pernah waktu kita masih belum bertransformasi menjadi Kopertis, menjadi LDT. Jadi Kopertis dulu pernah membuat standar baku ya. Persyaratan apa sih yang harus dipenuhi oleh masyarakat kalau ingin membuat verifikasi ijazah ya, atau juga melegalisir ijazah. Ya, kegiatan verifikasi ijazah di samping surat keterangan di dalam juga adalah melegalisir ijazah bagi perguruan tinggi yang kasusnya memang sudah ditutup, Pak. Karena Aldikti sendiri kan secara kewenangan tidak mempunyai kewenangan untuk memverifikasi ijazah, khususnya legalisir ijazah, apabila perguruan tingginya masih aktif. Nah, jadi dengan dibuatnya rancangan penyusunan standar pelayanan publik ini, jadi biar masyarakat tahu bahwa kalau mau memverifikasi ijazah termasuk melegalisir ijazah ya, persyaratannya adalah ini, alurnya seperti ini. Jadi publik harus tahu ya standar operating procedure-nya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kalau misalkan ada persyaratan yang kurang dari masyarakat, dianggapnya nanti LDT misalkan tidak responsif, memperlambat gitu. Padahal sebetulnya memang ada yang kurang persyaratannya. Dan apa istilahnya jenjang itunya, hierarkinya seperti itu. Gitu ya. Jadi intinya saya mendukung sekali dibuatnya sebuah rancangan seperti ini. Seperti
apa yang ada dalam Permendikbud nomor 34 tahun 2020 bahwa memang LDikti sekarang setelah berubah bertransformasi ya dari Kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, tugasnya adalah bagaimana memfasilitasi peningkatan mutu layanan kepada perguruan tinggi, termasuk kepada masyarakat ya, masyarakat yang memang alumni dari perguruan tinggi yang telah ditutup itu adalah merupakan bagian dari stakeholder LLDT Wilayah 4 gitu. Saya cerita sedikit nih, sekarang banyak masyarakat yang meminta verifikasi validasi ijazah terkait dengan adanya lowongan untuk guru yang statusnya P3K. Nah, ini kami disibukkan banyak sekali pekerjaan, harus membuat surat keterangan, Pak. Nah, disinilah memang perlu adanya koordinasi antar lembaga, karena dari pengguna menginginkan bahwa si calon pegawai yang status P3K itu, salah satu syaratnya adalah datanya itu tercantum atau terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Padahal itu tidak semuanya calon pegawai P3K itu tercantum dalam pangkalan data pendidikan tinggi, karena lulusan yang sebelum tahun 2003 itu pada umumnya belum terdata dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi kita siasati dibuatkan surat keterangan verifikasi validasi ijazah. Memang kalau di kita tuh di Indonesia koordinasi antar lembaga tuh masih kurang. Padahal sebetulnya Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sudah menyampaikan surat edaran sebelumnya bahwa terkait dengan alumni yang tidak tercantum dalam pangkalan data pendidikan tinggi itu adalah yang lulusan sebelum tahun 2003. Ya, gitu. Nah, seperti itu memang sangat perlu sekali apa yang disampaikan oleh Saudari Gina ini. Kira-kira demikian, Pak, sementara pernyataan dari kami dari LLDT Wilayah 4. Terima kasih Pak Agus Ya. atas tanggapannya Ya. dari sampaikan situasi dari Gina ya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Erik untuk uji apa yang sudah dilakukan oleh saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya emang nggak akan nguji Pak Burdan, bisa stres ginanya. Enggak ya. Saya dosa lagi, sakit lagi. Sehat Gina sekarang udah mendingan? Sudah mendingan, Pak. Tadinya tidur banget, sekarang udah bisa duduk. Oh iyalah, karena mau ujian ya. Iya. Mudah-mudahan habis ujian langsung sembuh ini ya. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya Pak Agus tergantung hasil juga ini Pak Agus. Iya. Iya. Ada di tangan Bapak nih keputusan. Nilainya di tangan Pak Eris. Baik, yang pertama saya senang lah ya Gina sudah membaik kondisinya. Memang kemarin ada situasi yang membuat kami juga memberikan kebijakan bagus ya, karena situasi memang harus diberikan kebijakan seperti itu. Iya betul. Dan Kang Didik ini koordinatornya Pak Agus. Iya. Koordinator kegiatan ini dan sangat intens lah komunikasi. Iya. Kemudian terkait dengan naskahnya ini sudah saya baca sejak waktu itu ya, bahkan saya sudah punya catatannya nih. Iya Pak. Catatan naskah. Kalau saya lihat, saya komentar naskah dulu ya Gin ya. Mangga Pak. Oke, kalau saya lihat Pak Agus, Pak Burdan, kalau lihat naskah kelihatannya memang gagasan ini bisalah kita akomodir, khususnya pada masa sekarang ya. Ini relevan untuk dilaksanakan. Yang berikutnya kelihatannya ya, semua kegiatan terlaksana, walaupun tadi ada yang dialihkan ya Gin ya, ke jangka menengah ya. Iya betul.
Apa tadi saya lupa yang dialihkan satu kegiatan? Ada anggaran katanya ya. Anggaran. Ya, uji publik. Ya? Ya, Uji uji publik. publik. Uji publik. Uji publik. Uji publik dialihkan ke jangka menengah. Kemudian upaya untuk mengkaitkan kegiatan dengan nilai-nilai organisasi, kalau terlihat dari naskahnya sudah ada kelihatannya. Kemudian juga kalau dari naskah ya dan dari penjelasan barusan, kelihatannya Gina juga sudah mencoba untuk mengelaborasi semua aspek terkait aktualisasi. Jadi kelihatannya seperti itu ya. Itu nanti kita lihat apakah betul atau tidak. Nah, ada yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Yang pertama tadi terkait dengan tidak terlaksananya uji publik. Ya. Begini ya. Nah, kalau uji publik tidak terlaksana, apakah aktualisasi yang lantas menjadi layak untuk diteruskan? Uji publiknya belum terlaksana nih, gimana menurut Gina? Iya Pak, sebetulnya di sini juga saya telah berkonsultasi sebelumnya dengan pihak dari sebagian TU saat itu. Menurut beliau gitu, memang kan saya juga bingung ya, lupa ini gimana dong kalau uji publiknya tidak dapat dilaksanakan gitu. Karena saya berpikir kalau uji publiknya tidak dapat dilaksanakan, berarti proses pengesahannya juga seharusnya tidak dilaksanakan gitu kan. Tapi entah bagaimana dari pihak sebagian TU-nya ini memberikan masukan, memberikan solusi gitu. Coba aja dulu ke Pak Kepala, nanti pada akhirnya katanya di mana Pak Kepala aja katanya gitu. Terus kan memang sebelumnya memang sudah ada SPP yang terkait legalisasi. Nah, itu jadi formatnya kurang lebih disamakan gitu dengan standar pelayanan publik terkait legalisasi ijazah, karena memang meskipun berbeda hampir mirip lah apa gitu. Karena legalisasi ijazah ini memang ada di dalam verifikasi ijazah juga ya Pak Agus. Ya. Meskipun memang untuk verifikasi ijazah ini khususnya itu memang belum ada gitu standar pelayanan publiknya. Nah, makanya katanya ya udah karena memang anggarannya gitu Pak udah nggak bisa di gimanain. Jadi pada akhirnya ya udah tahap uji publiknya katanya nggak bisa, tapi pengesahannya insya Allah bisa, katanya dicoba aja dulu ke Pak Kepala. Dicoba ke Pak Kepala, waktu itu disahkan ternyata gitu. Memang Gina juga bingung pada akhirnya pengesahan dulu baru uji publik, tapi dari kantor katanya ya bisa nanti diatur gitu katanya, tapi nanti harus dilaksanakan untuk tahap uji publiknya siapa nanti koordinasi aja dengan bagian keuangan katanya untuk dimasukkan ke anggaran ya seperti itu. Oh baik. Gina, maaf, saya potong sebentar. Memang untuk uji publik butuh anggaran ya? Iya Pak, karena kan memang perlu ada ahli gitu di dalam tahap uji publik itu. Katanya minimal itu 20 orang dan honornya. Dan jadi ada honor gitu Pak untuk ahli yang hadir tersebut. Terus yang menghadap kepala siapa? Gina langsung menghadap? Iya, waktu itu. Kayaknya kamu pasang muka memelas kayaknya ya? Pak Kepalanya mengizinkan. Itu kepalanya kasihan aja sama Gina, jadi diizinkan untuk itu. Walaupun kita sama-sama tahu ya, artinya sebetulnya secara akademis lah, ini belum layak sebetulnya. Iya, jadi, Pak. Utang Gina ya. Utang. Dan memang begini Pak, sebetulnya saya itu tadinya kan karena saya itu sebenarnya nggak tahu, sebetulnya tidak tahu ya Pak, apakah di dalam proses penyusunan SPP ini ada tahap uji publik gitu. Jadi saya memang tidak masukkan ke dalam tahap secara tertulis gitu, tapi itu secara tersirat ada di tahap yang ketiga, di tahap sebelum proses penyusunan kan. Jadi waktu itu dari pihak TU tuh ya udahlah kan masuk, katanya kalau dilihat dari tahap kan udah terlaksana semuanya. Ya iya sih Pak, tapi kan yang pentingnya uji publiknya belum kata saya gitu. Tapi saya jujur aja lah, saya bilang aja di sini keluhannya itu memang belum terlaksana gitu. Memang saya disampaikan aja apa adanya. Yang saya apresiasi, Gina juga mau jujur, itu yang penting buat saya ya. Karena kalau disembunyikan juga percuma ya. Dan kejujuran itu kan salah satu nilai aneka sebetulnya. Dan saya senang. Gina tahu ini nggak sepenuhnya terlaksana kan? Iya betul Pak. Dan yang justru saya mengapresiasi karena Gina menyampaikannya gitu ya. Tidak menyembunyikannya. Itu menurut saya nilai lebih ya, nilai plus. Cuma nanti nggak PR lah, PR dalam prakteknya nanti ya. Apalagi kan tadi sudah dibilang katanya tahun depan mungkin ada dialokasikan.
Itu penting kalau menurut saya tetap dilaksanakan itu supaya kita yakin dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Oke, karena kan hubungan dengan pelayanan kan ya. Ya, betul. Jadi uji publik itu memang satu hal yang sangat penting. Oke, yang berikutnya yang ingin saya tanyakan, selama latsar ya dari awal sampai sekarang nih ya, ada nggak lesson learn yang Gina dapat? Banyak sih Pak. Banyak. Apa coba sebutkanlah 2 saja, yang terlalu banyak lah. Nanti kamu sakit lagi. Ya pertama kan di sini saya terkait dengan pelayanan ya, maksudnya aktualisasi yang saya ambil isunya terkait dengan pelayanan. Nah, jadi di sini lesson learn yang saya ambil ya dalam kita harus memang menerapkan nilai aneka dalam memberikan pelayanan gitu. Jadi memang nilai aneka itu sebetulnya di dalam semua kegiatan ini ada ya Pak, maksudnya termasuk gitu semua nilai aneka ini dalam tiap tahapan kegiatan. Hanya saja memang yang saya masukkan tadi itu kan nilai yang dominan. Jadi sebetulnya memang nilai aneka ini secara tidak sadar gitu, bahkan sebelum tahu gitu ya tentang nilai aneka melalui latsar ini, oh iya ternyata nilai aneka ini memang harus dilaksanakan gitu. Bahkan bukan hanya di tempat kerja gitu, dalam berkehidupan sehari-hari sebagai warga negara gitu ya, memang harus ditanamkan gitu, harus dilaksanakan gitu. Jadi setelah mendapatkan setelah mengikuti latsar ini, mendapatkan materi-materi mengenai nilai aneka dan lain-lain, pada akhirnya lebih oh iya gitu, ternyata ini tuh penting ya gitu, ternyata ini tuh emang bukan cuma harus diaplikasikan di tempat kerja aja gitu, sebagai di masyarakat juga gitu. Itu lalu mungkin yang keduanya yaitu manajemen waktu ya Pak yang bisa saya ambil. Karena di sini selain kemarin itu kan saat off kampus, saat kembali ke tempat kerja, kebetulan memang di kantor sedang banyak sekali kegiatan dan juga gitu harus tetap melaksanakan aktualisasi gitu. Nah di sini benar-benar betul-betul belajar gitu. Oh iya gitu, di sini saya harus membagi waktu meskipun memang tuh setiap minggunya waktu itu ada kegiatan. Tapi gimana caranya memang harus selesai gitu. Dan mungkin sebelum melaksanakan latsar, kerjaan tidak ada gangguan yang berarti gitu ya, karena ya fokus gitu sebagai pegawai Aladikti. Tapi setelah mengikuti latsar, oh ya gitu. Karena ada 2 hal, di sini saya sebagai peserta latsar yang harus melaksanakan aktualisasi, dan juga sebagai pegawai yang harus tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas. Nah, di sini saya berarti harus bisa membagi waktu begitu, Pak. Oke. Yang barusan kita sebutkan ada nggak di naskah? Di naskah sepertinya ada, Pak. Di kesimpulan sepertinya ada. Padahal banyak yang sebutkan ya? Iya. Ada atau tidak ada, atau ada tapi sedikit? Saya juga lupa lagi. Kayaknya nggak ada deh di naskahnya. Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada di naskahnya. Karena catatan saya sih menunjukkan tidak ada. Tapi nggak apa-apa, artinya begini. Memang sebaiknya kita tahu dan kita tulis ya. Tapi paling tidak Gina tahu ada lesson learn di sana. Ada banyak lesson learn yang bisa didapatkan para peserta latsar. Oke, kemudian apakah aktualisasi ini berhenti sampai di sini atau ada rencana tindak lanjutnya? Ada tindak lanjutnya Pak. Apalagi kan tadi memang sebetulnya belum selesai ya, karena memang tahap uji publiknya belum dilaksanakan. Jadi memang akan dilaksanakan tahap uji publik nanti untuk rencana jangka menengah, dan untuk rencana jangka panjangnya tindak lanjutnya akan diukur gitu nantinya. Oh ini benar nggak ya nanti pemohon atau yang mengajukan pembuatan verifikasi ijazah ke depannya masih ada nggak ya fenomena yang kekurangan syarat gitu. Jadi nanti dievaluasi, kalau ternyata masih ada, oh berarti mungkin saya mensosialisasikannya belum berhasil begitu, belum sampai gitu, tujuannya belum tercapai begitu. Oke. Hanya sayangnya yang barusan Gina sebut kayaknya di naskah nggak ada ya? Ada nggak rencana tindak lanjut? tindak lanjut belum ya Pak ya? Ya. Karena mau keburu sakit, jadi itu keburu katulis. Oke, jadi gini poinnya. Yang pertama, Gina sudah tahu ada lesson learn. Yang kedua, Gina juga tahu ini belum selesai dan harus ada tindak lanjut. Tapi yang terutama lagi adalah
Gina tahu bahwa itu belum selesai dan harus ada tindak lanjutnya. Ya. Dan nanti Pak Agus yang ngontrol ini, betul nggak tindak lanjuti ini ya. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti nanti kita cabut lagi ininya STP-nya Pak Burdan. Itu pun kalau lulus ya. Siapa? Nanti ya yang ngontrolnya adalah nanti mentornya. Baik, Pak Burdan, dari saya cukup. Pak Agus, terima kasih. Gina, terima kasih. Kang Dik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah selesai ya. Jadi Gina sudah memaparkan dan sudah diuji oleh Pak Eris dan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan itu dititipkan pada Pak Mentor, bagus. Jadi tindak lanjutnya karena ini pekerjaan dipantau Pak ya. Ya. Tindak lanjutnya betul. Atasan langsungnya ya. Siapa? Dititipkan itu. Baik, terima kasih dan silakan Gina untuk menutup acara ini sekaligus bisa pamit ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih telah bersedia gitu untuk menjadwalkan penundaan pelaksanaan seminar ini. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Pak Eris, Pak Burdan, Pak Agus, Pak Dik gitu ya telah bersedia untuk menjadwalkan seminar di hari ini. Lalu juga terima kasih atas bimbingannya selama Latsar ini kepada Pak Burdan, kepada Pak Eris, kepada Pak Dik, terutama ya yang mungkin saya sering berkomunikasinya dengan Pak Dik. Lalu juga kepada Pak Agus sebagai mentor. Selama Latsar ini saya mendapatkan banyak sekali lesson learn yang di antaranya adalah yang tadi saya sebutkan. Dan nggak semoga sih, memang harus gitu, yang harus saya aplikasikan di tempat kerja begitu. Di antaranya saya sudah membiasakan gitu pada saat pelaksanaan habituasi kemarin. Insya Allah ke depannya akan saya laksanakan seperti pada masa habituasi kemarin gitu ya, bukan hanya karena kemarin dinilai gitu, tapi memang insya Allah saya internalisasikan kepada diri saya gitu. Baik, mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama menjadi peserta Latsar. Mungkin itu saja, Bapak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Silakan kembali ke alamnya masing-masing. Pak Admin. Kalau ini bisa pamit ya. Jadi ketemu lagi Pak Gina ya. Sehat terus ya. Iya Bapak, terima kasih Pak. Selamat ya Gina ya. Pak Agus satu nuhun, terima kasih. Sami-sami Pak. Pak Burdan, Pak Eris. Terima kasih Ya, bantuannya Pak. Pak. Ya, Pak. Enggak, silakan. Elis ya. Pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Mbak Gina ya. Sukses ya. Juga Amin. Pak. Pak Agus, terima kasih Pak Eris. Sami-sami. Ya,